Salam, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelaksanaan tugas harian supaya tujuan pelayanan tercapai dan misi pengabdian terarah, para pemimpin biasanya membutuhkan orang-orang dekat atau orang-orang kepercayaannya untuk terus dilatih dan dididik serta dituntun menjadi penerus yang dapat diandalkan. Demikian pun dengan Yesus, berhadapan dengan misi pelayanan besar, keselamatan bagi dunia, Ia menyiapkan orang-orang dekat, orang-orang kepercayaannya. Sesudah berdoa semalam-malaman, Ia memilih dari antara mereka 12 orang untuk terus berada bersamanya, belajar darinya. Mereka harus menjadi pembawa kasih yang penuh simpatik dan berdaya tahan. Kendati ada murid yang tidak setia sampai final, persiapan sebelum penyerahan total dari sang guru, ke-12 murid akan menjadi tiang topang gereja. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, dari kisah Yesus ini, lantas apa yang menjadi pegangan bagi kita semua? Sebagai pemimpin, mari kita persiapkan pengganti-pengganti dan tuntunlah mereka dalam kearifan ilahi, agar misi pelayanan tidak kandas oleh kesulitan dan tantangan. Sedangkan bagi kebanyakan kita, mari kita belajar setia serta mohon penyertaan dari Tuhan, agar kita semakin bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, sehingga banyak orang terselamatkan lewat pelayanan kita. Pergilah, engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.